perisai doa. Malam setelah saya dapat tugas dari Bapak Pembina, saya berdoa, saya pikir, oh saya selesaikan saja yang satu sesi lagi. Jadi tentang doa selesai, setelah kita selesai hari ini Bapak Ibu ya, tentang perisai doa. Ya, oleh karena itu mari kita siapkan hati kita, kita mau dengar apa itu perisai doa ya. Sebagai anak Tuhan kita harus tahu ya, dan sehingga kita tahu apa manfaatnya, siapa saja yang berhak ya atau menjadi orang yang pendoa perisai ini atau perisai doa ini, dan siapa yang didoakan, apa gunanya ya, seperti itu ya. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang Kau beri, buat napas kehidupan yang masih Kau percayakan sampai pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan akan belajar lebih lagi firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu terus diperbaharui dan diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan semakin layak dan semakin sempurna di hadapan-Mu. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami, memberikan kami hikmat, memberkati kami, melawat kami. Sehingga setiap firman yang kami dengar pagi hari ini itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami dapat menerima, bahkan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bapak, Engkau berkati seluruh partisipan, the power of love, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan layakkan, dan Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu saja yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan kami semua yang mendengar diberkati. Terima kasih Bapak. Kami siap menerima firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Pagi hari ini kita belajar tentang perisai doa. Ya, tadi saya sudah katakan ada 4 doa. Ya, dan yang terakhir yaitu perisai doa. Apa itu perisai doa? Ya, perisai doa adalah pendoa syafaat pribadi bagi seseorang gembala jemaat, boleh ya, pemimpin ya di dalam kantor atau dalam sebuah lembaga atau di dalam lembaga pemerintahan atau di negara atau di bangsa. Itulah yang disebut pendoa syafaat pribadi atau perisai doa. Ya, jadi seorang pemimpin mereka membutuhkan orang-orang pendoa buat mereka agar mereka tetap terlindungi, terjaga, agar mereka tetap kuat ya, seperti itu. Nah, yang menentukan siapa yang menjadi pendoa perisai ini bagi seseorang pemimpin, baik itu sebagai gembala jemaat atau di gereja atau di pemerintahan, itu biasanya adalah karena kedekatan hubungan antara seorang pemimpin tersebut dengan seorang pendoa ataupun rohaniawan. Ya, kedekatannya mungkin juga keluarganya, mungkin kerabatnya, atau mungkin dulu teman bersama-sama di sekolah ya. Jadi itu menentukan seberapa dekat, karena dengan dia memilih seseorang menjadi sebagai pendoa perisai bagi dia, maka seluruh kehidupannya terbuka buat pendoa tersebut, karena harus ini didoakan, ini yang perlu ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi seseorang pendoa yang dipilih menjadi pendoa perisai itu adalah orang yang mengalami ataupun mempunyai hubungan kedekatan dengan seseorang yang didoakan, dan itu yang menentukan dia ya siapa yang mau dia pilih untuk menjadi pendoa perisai buat dia ya. Nah, di dalam pendoa perisai ini ada 3 level Bapak Ibu ya. Ada 3 level perisai doa. Yang pertama ya, perisai level pertama ya, atau kalau di ini disebut P1 ya. Nah, yaitu pendoa syafaat pribadi seorang pemimpin ataupun gembala ya, yang diberikan kepercayaan penuh menerima segala pokok-pokok doa, segala pergumulan, pokoknya apa yang terjadi di
dalam kehidupan seseorang pemimpin tersebut, baik itu tadi pemimpin rohaniawan ataupun pemimpin dunia ataupun pejabat-pejabat di kantor dunia sekuler ya seperti itu. Dan dia sebagai pendoa perisai itu dia harus memiliki komitmen penuh dan selalu siaga setiap waktu ya. Artinya setiap waktu itu 24 jam. Kapan saja kalau orang yang mau didoakan itu pengen didoakan, pengen minta dibimbing rohaninya, dia siap kapan saja ya. Itulah perisai doa pertama di level pertama ya. Nah, kemudian yang kedua ada level 2 ya. Seperti apa level 2 ini? Yaitu pendoa syafaat pribadi, dia yaitu tergabung dalam sebuah tim ya, dalam sebuah tim. Jadi tadi mungkin gereja itu atau gembala itu bikin tim doa gitu ya. Nah, untuk gereja ataupun untuk hamba Tuhan atau untuk pemimpin kantor ya. Nah, untuk pemimpin negara, mereka bikin tim ya. Di situ ada orang-orang yang terbeban dan dipilih ya, tentunya terpilih, terpanggil untuk berdoa syafaat untuk kehidupan pemimpin ya, bangsa ataupun pemimpin rohaniawan tadi. Dan mereka juga berdoa setiap hari ya, minimal 1 jam ya. Jadi ada batasnya. Kalau tadi yang level pertama itu dia standby ya 24 jam. Dia harus standby berdoa untuk yang didoakan. Kalau ini minimal 1 jam dia terbeban berdoa untuk pemimpin rohaniawan ataupun pemimpin gereja atau pemimpin kantor pemerintahan ataupun swasta ya, seperti itu. Nah, artinya yang perisai 2 di level 2 ini dia menerima permohonan ya, dia mendapatkan oh ini yang mau didoakan gitu ya, dan dia juga bertugas menggerakkan atau memobilisasi kegiatan doa di tempat itu. Jadi dia bisa menjadi alat penyambung lidah Tuhan apa yang terjadi di instansi itu. Apa yang akan terjadi lewat doa-doa dia akan sampaikan kepada pemimpin itu. Baik di gereja lokal ya. Jadi dia tahu orang-orang yang sudah terpilih itu tadi dan terpanggil ya. Nah, seperti itu. Itu perisai doa di level kedua. Nah, ada lagi perisai di level ketiga. Nah, perisai di level ketiga ini adalah pendoa syafaat yang terbeban untuk mendoakan ya para pemimpin setiap hari dalam doa-doa mereka, dan dimobilisasi oleh tadi sebuah tim. Mereka tergabung di gereja lokal ataupun di dalam persekutuan kalau dia lembaga pemerintahan ya, dan mereka juga ya diberikan tanggung jawab, diberikan selalu doa-doa, pokok-pokok doa apa yang harus dikerjakan, apa yang harus didoakan, apa yang menjadi hambatan perusahaan ini, apa pergumulan gereja ini, ya, dan begitu ya, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada hubungan komunikasi dan itu terus berdoa. Jadi sama di level 3 ini juga harus berdoa, bukan berdoa ketika mereka bersama-sama, jangan salah, bukan begini, oh itu si pemimpin itu memanggil orang itu disuruh berdoa. Tidak, mereka harus punya beban sendiri di rumahnya sendiri. Mereka berdoa untuk itu tadi kalau sudah dipilih menjadi perisai doa. Ya, jadi terbeban ya untuk mendoakan ya sebuah gereja, sebuah gembala, seorang gembala, seorang pemimpin negara, seorang pemimpin kantor ataupun perusahaan yang ditunjuk oleh orang tersebut menjadi seorang pendoa syafaat yang disebut perisai doa. Ya, namanya perisai, dia itu melindungi, doa yang melindungi, membungkus, menjaga sehingga terhindar dari kuasa-kuasa kegelapan. Karena dikatakan dalam Alkitab bahwa peperangan kita bukan melawan daging ya, tapi melawan penghulu-penghulu di udara ya, roh-roh jahat ya, dan seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 level tadi ya. Nah, jadi level pertama, kedua, ketiga. Nah, kita yang mana? Boleh ya, yang mana saja boleh, tergantung kita panggilannya di mana, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih pemimpin itu butuh perisai doa ini gitu ya. Nah, kenapa pemimpin butuh perisai doa? Ya, yang pertama karena seorang pemimpin itu dia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap Tuhan untuk kemajuan sebuah lembaga yang dipimpinnya, instansi yang dipimpinnya, gereja yang dipimpinnya, ya, dan juga bagaimana keberlanjutan ataupun
berlangsungnya ke depannya sebuah instansi tersebut. Ya, kalau dalam gereja ya atau rohaniawan, instansi religius ya, dia menggembalakan ya, bertanggung jawab pada Tuhan untuk menggembalakan, untuk merawat jemaat, dan lebih lagi dikatakan mendirikan sebuah kerajaan Allah di bumi. Karena dia punya tanggung jawab besar itu, maka dia butuh dukungan doa, maka dia butuh disupport rohaninya, ya, spiritnya, rohnya itu harus kuat, harus tegar, ya, sehingga lewat itu tadi dia bisa berjalan dan dia bisa mendengar suara Tuhan, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa alasannya butuh perisai doa itu? Ya, karena pemimpin itu rawan terhadap pencobaan-pencobaan ataupun musuh-musuh dari sebuah lembaga tersebut atau gereja tersebut. Ya, contohnya, ya kan, kalau misalnya gereja itu maju, ya, atau lembaga itu maju, ada orang yang tidak suka, tentunya. Nah, dan yang diserang yang pertama siapa? Bukan anak buahnya, pasti yang diserang pemimpinnya. Bagaimana biar pemimpinnya ini pusing? Bagaimana biar pemimpinnya ini kacau? Maka nanti semua yang ke bawah ini kacau karena keputusan itu kan di bawah otoritas pemimpin. Nah, contohnya seperti kita lah, presiden kita Jokowi. Ya, kalau kita lihat ya, banyak serangan dari mana-mana, dihina, wah pokoknya, waduh, kita ngelihatnya aja gimana gitu ya. Nah, saya percaya beliau punya pendoa-pendoa perisai buat dia, ya, yang berdoa terus buat hambanya sehingga dia kuat apapun kata orang, yang penting kerja, kerja, kerja. Nah, itu dia, ya. Dan kita salut, dan memang kita lihat banyak sekarang perkembangan, banyak sekarang kemudahan orang merasakan bagaimana ada keadilan, ya, termasuk kita kaum minoritas, ya kan, kita merasakan ada perhatian lebih, kan gitu kan. Nah, itu contoh, karena ada orang-orang yang berdoa, maka dia kuat, maka rohnya itu tidak gentar, spiritnya itu tetap menyala-nyala dan tetap hendak melakukan yang terbaik, karena dia merasa bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan bertanggung jawab kepada manusia. Ya, itu luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan kenapa butuh perisai doa, ya, pendoa syafaat pribadi, karena pemimpin menjadi incaran dari peperangan rohani, ya, terhadap pihak-pihak musuh. Jadi target sasaran pertama pemimpin, ya, hampir sama dengan nomor 2 tadi. Jadi yang diserang itu pemimpin. Jadi kalau ada misalnya katakan contohnya kita ambil seperti lembaga, ada perusahaan. Dia yang satu mungkin perusahaan yang sama melihat kok sana kok lebih maju ya, cepat ya. Kok kita enggak gitu kan. Nah, mereka cari kelemahan. Nah, itu tadi, kalau tidak kuat di dalam Tuhan, mereka akan mencari dengan jalan dunia. Ya, akhirnya yang diserang pertama itu tadi pemimpinnya, kepala kantornya, gembalanya. Apa sih kelebihannya? Kalau ditanya kelebihannya masih bagus mau dicontoh. Tapi kalau dicari bagaimana biar melemahkan, nah ini yang terjadi kalau di dunia ini. Karena dikatakan memang dunia ini udah penuh dengan kejahatan. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang bertahan dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, kita juga, ya, tidak luput juga, kita di ministry ini pun seperti itu. Jadi kalau ministry ini maju, maka yang dikatakan orang, wah hebat ya pemimpinnya, kan gitu kan. Tapi kalau misalnya ada masalah, juga yang diserang siapa? Pemimpin itu, ya pemimpinnya sih nggak begini, nggak begono, nggak begitu, kan gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya tadi, kalau seorang kita yang merasa kita sudah dalam satu keluarga, sebenarnya nggak seperti itu lagi. Kalau kita merasa ini adalah bagian kita dan kita tinggal di sini, kita bukan orang lain lagi, maka kita terbeban jika Tuhan sentuh hati kita, terbeban untuk mengajak teman kita. Kita jangan menyalahkan pemimpin ataupun itu tadi mencari kelemahannya, tapi justru kita ikut berpartisipasi. Ikut bagaimana caranya solusi biar keluar dari sini. Ya paling tidak nggak bisa ngomong, mendoakan lah. Ya paling tidak seperti itu. Ya kan, jadi kita jadi pendoa perisai juga. Ya. Nah, hari ini Tuhan mau ajarkan kita. Kita jadilah pendoa perisai. Terutama buat siapa? Buat keluarga kita, buat suami kita. Ya, buat istri kita. Ya, tadi dikatakan ya sebuah, kita ibaratkan lembaga. Tapi kita harus ambil lagi dalam skop yang kecil. Skop yang kecil rumah tangga.
kepala di situ adalah suami. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya ada orang berhasil, pasti yang dilihat, wah emang itu suaminya kerjanya apa? Oh iya, suaminya begini, gini, takut Tuhan sih, begini, kan begitu kan? Dan orang yang pertama ditanya itu pemimpinnya siapa? Betul, pemimpinnya siapa? Makanya rentan, makanya butuh perisai doa itu. Nah, oleh karena itu, jika hari-hari ini kita juga mungkin merasa gelisah, keluarga kita sedang menjadi sorotan, ya, yuk kita jadi perisai doa buat keluarga kita, buat suami kita, buat anak-anak kita. Kita tutup bungkus mereka dengan doa kita, sehingga tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang menembus, yang mencoba untuk membawa kepada yang ketidakbaikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi dasar firman Tuhan, ya, petunjuk untuk kita mengadakan ataupun berdoa sebagai perisai doa di dalam keluarga kita. Kita mau ambil satu ayat dari dalam kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Ya. Petunjuk doa untuk doa pokok-pokok doa untuk seorang pemimpin ini, ya. Di situ dikatakan kita berdoa untuk kehidupan pribadinya, kita harus berdoa untuk kehidupan keluarganya, ya. Itu pokok-pokok doanya. Jadi kehidupan pribadinya, ya sebagai dia pemimpin perusahaan, sebagai ya kepala keluarga, istri dan anak-anaknya juga harus didoakan oleh seorang pendoa perisai. Dan kemudian juga kehidupan kerohaniannya, ya hubungannya dengan Tuhan juga didukung, didoakan. Kemudian pelayanannya itu tadi, kalau dia di kantor, ya pelayanan dia dengan anggota-anggotanya ataupun dengan anak buahnya, ya. Dan kemudian bagaimana dia melakukannya dengan takut akan Tuhan, ya. Itu sebagai pokok doa, ya. Kalau sudah dapat kita baca Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, saya bacakan buat kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Yang 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, ya. Demikian firman Tuhan, ya, luar biasa firman Tuhan ini dengan sebuah perikop keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, ya. Jadi firman Tuhan ini menceritakan bagaimana seseorang pemimpin yang tadi membutuhkan dukungan doa, membutuhkan perisai doa di dalam dia melakukan tugasnya, dalam dia melakukan tanggung jawabnya, ya. Ketika kita baca tadi ayat 27, mengapa engkau berkata, hai Yakub, ya, dikatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan. Jadi ini menceritakan bahwa hidup kita tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Jadi apa yang dimiliki, apa yang kita punya pada hari ini, apakah kita sebagai ibu rumah tangga, apakah kita sebagai kepala keluarga, atau mungkin kita sebagai pedagang, kita sebagai buruh, kita sebagai pemimpin dalam perusahaan atau apapun itu semua dalam kendalinya Tuhan, ya. Dikatakan tidakkah engkau tahu, ya, dan tidak kau dengar bahwa Tuhan itu adalah kekal, dia tahu semua. Dialah yang menciptakan bumi dari ujung sampai ujung. Nah, berarti semua jelas ada dalam kendalinya dia. Semua jelas dia catat, dia tahu kita siapa, dia tahu apa kebutuhan kita. Satu hal, ya, yang dia mau, kita mau mengandalkan dia. Dia mau
kita datang kepada Dia berserah, dan Dia mau kita datang dalam doa, karena doa adalah satu-satunya ya alat komunikasi kita bicara dengan Tuhan. Ya, kita bisa komunikasi di situ, bisa dua arah ya, bukan satu arah, dua arah. Kita ngomong sama Tuhan, dia ngomong sama kita. Demikian juga tadi pendoa perisai itu. Seorang pendoa perisai itu dia berdoa sama Tuhan, dia sampaikan apa kebutuhan si pemimpin ini tadi, apa kebutuhan si gembala ini tadi, apa yang dialami, maka seorang pendoa perisai itu dia mendengar suara Tuhan. Dan itu nanti apa yang disampaikan oleh Tuhan itu dia akan sampaikan kembali kepada yang didoakan ataupun orang tadi yang menunjuk dia sebagai pendoa perisai. Nah, sedemikian Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu jelas dikatakan di dalam ayat firman pada pagi hari ini bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak pernah menjadi lesu, dia tidak pernah menjadi lelah. Adapun masalah, adapun pergumulan yang dihadapi setiap hari, tapi bersama dengan Tuhan, apabila dia menanti-nantikan Tuhan, sabar, ya, dia terus bertekun dalam doanya. Suatu saat Tuhan akan menjawab doanya tepat pada waktunya, dan firman Tuhan berkata, dia tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat menolong setiap anak-anaknya yang berharap kepadanya. Ya, oleh karena itu sekali lagi, mari kita mulai dari rumah tangga kita. Yuk, kita menjadi pendoa perisai buat rumah tangga kita, buat suami kita, ya, yang single parent, buat anak-anak kita. Kita menjadi pendoa perisai. Ya, kita mulai dari keluarga dulu. Apabila kita sudah menjadi pendoa perisai di keluarga kita, maka nanti Tuhan akan percayakan lagi perkara yang besar. Mungkin nanti dipercayakan mulai dulu yang kalau kaum ibu di wanita jadi pendoa perisai di sana. Mungkin juga nanti kalau bapak-bapak kaum bapak di pria sejati ataupun di kumpulan kaum bapak ya, ada kaum bapak. Nah, habis itu nanti baru masuk ke gereja lokal, ya kan? Habis masuk di gereja lokal baru komunitas yang lain dan yang lain. Terus mari kita tajamkan ya, ketika Tuhan berikan karunia itu ya, karunia ataupun talenta itu diberikan kesempatan, mari ambil, tangkap dan tekuni dan terus minta hikmat dari Tuhan sehingga Tuhan memberikan lebih lagi, berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita sehingga setiap hari-hari kita, setiap apa yang kita kerjakan itu kita terkoneksi dengan Tuhan ya. Bapak Ibu, saya kemarin mengurus itu ya, apa namanya, paspor ya. Nah, jadi ini kesaksian saya. Jadi saya mengurus paspor sampai di sana, saya urus ya, saya masuk, saya naik, kebetulan di mall gitu ya adanya. Kemudian saya naik, saya lihat masih gelap, mallnya belum buka. Nah, tapi memang udah beberapa orang lalu lalang dan rupanya memang kegiatan kantor itu ada di atas gitu, di lantai 2. Nah, kemudian saya tanya di bawah ada security, apakah sudah buka? Oh, udah Bu, dari jam 8 gitu. Nah, saya janji jam 9. Nah, kemudian saya jam 9:15 sampai di sana. Ya, karena saya belum tahu posisi, jadi saya sempatlah salah jalan juga gitu, nyari-nyari. Nah, akhirnya pendek cerita saya masuk di sana, saya sudah rapikan semua ya, udah diperiksa gitu ya di meja pertama, udah dia bilang silakan Ibu dapat nomor antrian, tunggu nanti dipanggil gitu. Saya duduk Bapak Ibu. Saya nyampe udah dengar nomor 33, antrian B33 gitu ya. Saya dengar otomatis saya B36. Otomatis saya hati-hati dong, udah 3 nomor lagi. Saya bengong di situ. Terus 34, 35, terus 37. Nah, terus saya 37, dipanggil B37. Saya lihat lagi, mungkin kan ada 3 tempat ya, 3 meja gitu ya, 3 stand. Dia bilang, habis 37, 38. Habis 38, 39. Saya mulai galau. Lah kok 36 nggak dipanggil? Saya berdoa, Tuhan kok begini gitu ya. Ada apa? Pas dibilang B40, saya langsung berdiri. Saya berdiri, kan mereka di dalam, saya berdiri. Nah, kebetulan ada seorang ya petugas di situ, saya nggak tahu dia siapa. Dia keluar dari dalam ruangan, berjalan di depan saya, langsung saya semperin. Saya bilang, Pak, permisi, saya bilang saya ini nomor saya B36. Tapi saya dari tadi saya di sini duduk, tidak ada dipanggil. Kok bisa lompat jadi dari 35 langsung ke 37 gitu kan. Nah, terus Bapak itu ngomong gini,
Bapak, Ibu udah dengar belum? Itu ada kodenya, ada A, ada B gitu kan. Oh, jadi kan beda-beda bagian gitu ya kan. Iya Pak, saya bilang. Terus dia bilang, ya benar dipanggil B41 gitu kan. Nah itu Pak, saya bilang gitu. Nah terus dia bilang, ya udah sini, dia ambillah berkas saya ceritanya. Saya udah sempat galau Bapak Ibu. Lah kenapa kok saya dilewatkan gitu kan. Nah kemudian dia bawa ke dalam ruangan itu, dia masuk ke dalam. Nah, saya ngikut di belakang tapi nggak masuk. Nah, saya nunggu di pintu. Nah, terus dia bilang, "Ini tolong Ibu ini dibantu diselesaikan," kata dia gitu kan. Nah, terus begitu diletakkan, dia panggil saya, "Bu, sini," katanya. Nah, ini katanya. Tapi ini kan masih ada orang di dalam. Ibu tunggu di depan saja, nanti mereka akan panggil Ibu kalau sudah selesai gitu kan. Baik Pak, terima kasih. Akhirnya kan saya duduk lagi di antrian itu ya. Bukan di antrian, di ruang tunggu lah. Tapi saya makin dekat lah ke tempat itu. Nah seperti itu. Nah kemudian selesai memang yang di dalam ya, selesai wawancara foto, baru saya dipanggil. Jadi yang manggil bukan lagi dari ini, tapi dari pengeras suara, tapi saya dipanggil dari dalam, Ibu ya sekretarisnya di dalam manggil. Dia bilang, Ibu Tia Liana Purba, oh iya, saya datang, kemudian masuk. Nah begitu sampai di dalam, pertanyaannya begini, Bu, Ibu mengurusnya sendiri apa didampingi sama seseorang gitu. Saya bengong, hah didampingi sama seseorang? Saya nggak ngeh juga ya karena tadi Bapak itu bawa saya. Saya bilang, tidak. Saya bilang kan, nah sendiri. Ya, oh baiklah kalau begitu. Katanya, tapi mereka baik ya. Jadi mereka langsung, ini mau kemana Bu rencananya? Nah, saya kasih tahu. Nah kemudian, oh acara apa Bu? Ya liburan saja. Saya bilang, oh baiklah kalau begitu. Udah langsung foto, habis itu selesai gitu kan. Nah, baru saya kembali, sudah ya Bu, nanti tunggu ambil tanggal sekian gitu kan. Dikasih saya ininya udah selesai, saya tunggu. Tapi saya merenung dengan kata-kata tadi. Kenapa dia bertanya, apakah Ibu didampingi seseorang gitu? Saya nggak ngeh, saya dengan tulus aja gitu kan. Nah, hari-hari itu setelah itu Bapak itu lewat lagi. Rupanya dia itu adalah kepala kantor di situ gitu kan. Jadi mungkin anak buahnya ini merasa apa ya, jangan sampai ibu ini punya kesan tidak baik kita layani, mungkin seperti itu. Saya tangkap, Bapak itu datang lagi. "Sudah Bu," kata dia sama saya. "Sudah Pak," saya bilang gitu. "Terima kasih banyak ya Pak." Dia bilang, "Iya iya iya." Gitu kan. Nah saya cabut, tapi itu tadi saya berdua, saya duduk, saya, tadi rupanya, eee, mereka ya karena yang mengantarkan rupanya itu kepala kantor, baru saya lihat di ininya kan, di ada name tag-nya. Pertama itu kan saya karena galau saya nggak ngelihat itu. Yang saya perhatikan itu ya hanya begitu orang keluar, saya samperin, jangan sampai saya kelewat, sampai disuruh sampai habis makan siang gitu ya. Nah itu yang saya jaga. Nah, ternyata rupanya beliau itu adalah kepala kantor di situ. Nah contoh seperti itu. Banyak cara Tuhan, memang kadang-kadang itu tadi, Tuhan berikan kita sepertinya masalah. Itu kan masalah. Kenapa saya dilewatkan gitu loh. Ya kan? Tapi rupanya ada sesuatu yang lebih baik lagi yang Tuhan merencanakan ketika si Bapak itu ngantarkan ke dalam, saya itu nggak ditanya macam-macam, cuma ditanya begitu saja. Dia bilang, ya udah, Ibu foto, rapikan rambutnya, langsung dipoto. Mau kemana? Iya mau ini. Ya udah, nanti Ibu tanggal segini ambil ya Bu ya. Dia sampai berdiri ngantarkan saya sampai ke pintu gitu kan. Nah itu, jadi saya terkesan dengan sebuah istilah begini. Di balik masalah, ya itu Tuhan sediakan mujizat. Nah, ini harus kita tahu sebagai orang Kristen. Atau dengan kata lain dikatakan bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu adalah alatnya Tuhan untuk kita mengalami mujizat. Nah, itu harus pola pikir kita, harus kita rubah sekarang. Jadi kalau ada masalah kita mau tanya Tuhan, Tuhan, saya hari ini mendapat masalah. Tuhan mau kasih mujizat apa nih? Persiapkan saya, ajari saya sehingga saya tidak kaget, sehingga saya siap, sehingga saya ready ya untuk mendapatkan ataupun untuk menerima, menjalani proses yang Tuhan sediakan buat saya. Nah, contoh seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya saya sangat diberkati ya, terutama untuk kita semua partisipan yang sudah hadir. Ya yuk kita mari kita di dalam ministry ini kita seperti keluarga. Jangan merasa orang asing ya, tapi mari kita melibatkan diri, kita ambil bagian. Kita menjadi pelaku, kita menjadi pemain. Apa yang kurang sampaikan, boleh disampaikan kepada pengurus ya, Pak, ya ini begini, begini, begini. Tapi ada juga tapinya. Jika memang tidak diterima usul kita, jangan juga kita merasa ditolak.
wah saya nggak diterima usul saya, berarti orang itu sudah nggak suka sama saya, berarti pengurus sudah nggak mau lagi saya di situ. Nggak seperti itu. Kenapa? Karena pengurus itu, pemimpin itu, dia diberikan Tuhan otoritas, diberikan Tuhan hikmat untuk ya memutuskan sesuatu di dalam sebuah lembaga. Nah, itulah makanya tadi perisai doa itu. Ya, ketika orang memberikan usul, enggak langsung mentah-mentah karena punya hubungan dekat, misalnya seorang pemimpin karena yang ngasih usul misalnya karena adiknya atau anaknya atau istrinya, langsung diterima bulat-bulat, enggak seperti itu. Tapi dia akan doakan dulu, pemimpin yang benar, dia akan doakan. Apakah benar ini yang diusulkan? Apakah ini baik Tuhan? Kalau ini baik, kami akan pakai. Tapi kalau tidak baik, baiklah kami cari yang lain. Nah, jadi jangan ada merasa tertolak Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita di sini semua adalah keluarga. Selama ini kita sudah melakukannya, baik saling mendoakan, saling mendukung dalam suka dan duka. Mari kita kembangkan terus. Jangan kita menjadi, udahlah orang itu udah nggak suka. Ya, satu hal di dalam Zoom seperti ini ataupun organisasi ataupun perusahaan yang dimau atau yang diinginkan oleh seorang pemimpin ataupun pengurus itu adalah bagaimana komunitas itu bisa maju ya secara kualitas dan juga kuantitas ya, secara mutu dan juga jumlah. Ya, itu perlu kita garis bawahi. Jadi tidak ada seorang pun pemimpin dimanapun dia mau, udahlah nggak apa-apa, kita kurang-kurangin aja, nggak ada. Tapi dia mau kita juga bertumbuh di dalam rohani, karena kita ini lembaga rohani, kita bertumbuh di dalam rohani, tapi kita juga bertambah di dalam jumlah. Itu yang pemimpin mau, ya. Baik juga di dalam kantor-kantor ataupun perusahaan-perusahaan, pasti semua pengen yang baik, pengen yang maju di dalam Tuhan tentunya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi, mari ya kita bergandengan tangan ya, kita bergandengan tangan. Mari kita saling berbagi ya. Kalau Anda diberikan Tuhan panggilan atau terbeban untuk mendoakan seseorang, hubungi, doakan, di grup ada nomornya. Kalau tidak ada nomornya, tidak tahu ngambil, tanya ke kami. Saya rindu terbeban mendoakan ibu ini atau bapak ini. Boleh Bu nomornya, silakan Bapak Ibu ya. Nah, atau saya rindu mendoakan pembina, ya silakan doakan. Ya saya dapat visi dari Tuhan, saya harus berdoa buat Bapak. Nah itulah tadi perisai doa tadi, atau pendoa syafaat. Ya silakan Bapak Ibu. Ya dengan senang hati. Saya pikir kalau orang mau berdoa buat kita, itu adalah anugerah, bukan karena kehebatan dia, kehebatan kita, tapi adalah kehebatan itu adalah karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau kita tetap bertumbuh di dalam sebuah komunitas ataupun di sebuah lembaga ataupun di sebuah gereja atau apapun itu namanya, termasuk kita di The Power of Love ini ya. Sekali lagi kami ya, kebetulan kami juga terlibat dalam pengurus, kami tidak pernah berpikir untuk mengurangi ya atau untuk mendiskreditkan seseorang, tidak. Kami rindu semua berjalan baik, semua terbuka, semua care, ya, semua bisa berbagi, ya, apa yang kita mampu, kita lakukan bersama-sama di dalam wadah ini. Itu saja sekali lagi, yuk kita menjadi pendoa syafaat, pendoa perisai, ya, buat mulai dari keluarga kita dulu, ya, nah, keluarga kita, suami, buat istri, kemudian berkembang keluar, buat komunitas di luar, gereja kita, kemudian yang lain-lain. Allah mau kita terbeban untuk keselamatan orang lain, untuk kebaikan orang lain. Kalau itu kita lakukan, maka damai sejahtera Allah akan menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, amin. Kita tundukkan kepala sebelum saya serahkan ke Pak Surbakti, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan yang sudah memberikan kami pagi hari ini firman yang hidup, firman yang mengingatkan kami agar kami Tuhan menjadi pendoa-pendoa syafaat, menjadi pendoa perisai buat pemimpin-pemimpin kami dimanapun kami berada. Kami mulai dari pemimpin di keluarga kami, buat suami kami, buat orang tua kami, buat istri kami, dan juga buat komunitas di mana kami tergabung.
bahkan Tuhan untuk di gereja kami, tempat kami berkomunitas ataupun bergereja lokal, dan juga komunitas lain, mungkin di kantor-kantor. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami Roh Kudus. Biarlah lewat penyertaan Tuhan, kami dimampukan sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu Bapa membawa kebaikan. Kami berdoa buat para pemimpin kami dimanapun kami berada. Biarlah pemimpin kami Engkau terus pakai, Engkau terus dukung, dan Tuhan memberikan mereka kekuatan ilahi yang daripada Tuhan, semangat yang daripada Tuhan. Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam hati mereka, roh kebenaran itu yang menutup bungkus mereka. Terima kasih Bapak buat ministry ini. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, buat hambamu Bapak Pastor Surbakti. Kami juga terus dukung dia sebagai pemimpin di lembaga ini Tuhan. Di dalam komunitas ini Engkau berikan dia Tuhan kekuatan iman, Engkau berikan kesabaran dan juga kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Sehingga dia Engkau mampukan untuk membawa ministry ini kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Mengenal Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah hadir. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Surbakti. Amin. Tuhan. Jadi hari ini kita ingatkan kembali agar kita konsentrasi kepada doa. Saya secara pribadi sangat diberkati ya lewat pemaparan pada saat pagi ini. Ada 3 hal tadi disebut istilah P1, P2, dan P3. Jadi, saudara Tuhan, komunitas ini adalah komunitas yang hidup. Kenapa kata hidup? Karena komunitas yang suka berdoa. Jadi berdoa buat para pemimpin, berdoa buat sebuah komunitas, berdoa buat pribadi-pribadi tertentu. Luar biasa, saudara. Jadi saya begitu optimis sekali untuk ke depan bahwa semakin banyak orang terbeban melibatkan diri menjadi pendoa. Karena untuk pendoa ini sangat dibutuhkan di komunitas ini. Tadi dikatakan bahwa ketika pendoa berdoa buat para pemimpin, dia bisa kuat. Karena dia dilindungi dari serangan-serangan dari kuasa si jahat. Ketika pendoa ini melakukan fungsinya, luar biasa, saudaraku. Jadi saya begitu optimis sekali bahwa ke depan terjadi jumlah ya berlipat kali ganda. Tapi dimulai dengan kualitas baru kuantitas. Dan hari ini saya pun dibenahi Tuhan melalui hambanya yang menyampaikan kebenaran ini. Jadi saya begitu yakin sekali ketika dalam komunitas ini ada kehidupan saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati. Ketika ini dilakukan dengan tulus hati, maka kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang handal dan luar biasa. Jadi sesuai dengan panggilan Tuhan. Tidak semua orang menjadi pembicara. Tapi dari pendoa itu adalah bagian yang sangat penting untuk kita sama-sama sikapi, menyerahkan diri menjadi pendoa syafaat. Kenapa kata syafaat? Karena tidak berdoa buat diri sendiri, tapi berdoa buat orang lain. Kata orang lain artinya di luar diri sendiri.
dia berdoa buat orang lain. Sehingga waktu dia berdoa buat orang lain, adapun masalahnya, dia tidak ingat masalahnya, ingat tentang orang lain, secara otomatis Tuhan juga ambil bagian dalam masalahnya itu. Tuhan selesaikan. Tuhan selesaikan. Walaupun dia tidak mohon kepada Tuhan, tapi dengan memberikan diri menjadi seorang pendosa taat, maka secara tak langsung Tuhan berikan kemampuan-kemampuan dan masalah apapun yang dihadapinya, dia bisa lewati. Satu contoh, saya sebagai hamba Tuhan pernah sakit. Saya terbaring, tempat tidur. Ada orang datang, bawa anaknya yang sakit. Sementara saya juga sakit. Namanya ada tamu, ya saya berupaya untuk bangkit dari tempat tidur. Dan ketika komunikasi ada apa tujuannya, saya bilang anak saya sakit. Perlu didoakan. Saya tidak bicara bahwa saya sakit. Saya konsentrasi kepada orang yang sakit ini. Saya doakan orang ini dengan tulus hati. Saya bawa ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan sebagai penyembuh. Sesudah saya selesai. Amin. Dan orang itu percaya doa itu ada mujizat dan kesembuhan terjadi. Dan bukan hanya orang yang saya doakan sembuh, tapi saya ya dari yang sakit juga sembuh juga. Nah ini artinya saya tidak berdoa diri saya, tapi ketika saya konsentrasi kepada orang lain, mendoakan orang lain, dan Tuhan juga menyembuhkan saya. Jadi seperti pedang bermata dua. Jadi kalau saya konsentrasi kepada orang lain, otomatis juga Tuhan memperhatikan saya. Ini contoh. Nah, juga saudaraku, tujuan ya kami sebagai tim dari komunitas The Power of Love untuk ke Batam itu mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang terpinggirkan, menuntun orang supaya mengerti jalan Tuhan. Nah, itu tujuannya kami ke Batam, bahkan langsung terjun ke lapangan bersama dengan beberapa hamba Tuhan yang memang panggilannya untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Nah, jadi saya sudah telepon, senang sekali untuk menerima kedatangan kami tim The Power of Love ini. Luar biasa saudaraku, ini baru penjajakan pertama. Dan himbauan dari kami sebagai terus, mari kita melibatkan diri dalam komunitas ini, mulai jadi pendoa syafaat. Berdoa buat pemimpin, berdoa buat komunitas, berdoa pribadi-pribadi. Kalau kita kerjakan ini dengan tulus hati, saya percaya kehidupan kita semakin meningkat dari hari ke hari. Dalam hal ini, saya berikan kesempatan bagi kita yang mungkin punya kesaksian ya dalam hal berdoa ini, tapi berdoa buat orang lain. Tentunya. Kalau buat pribadi, udah saya yakin kita semua berdoa. Tapi ini berdoa buat orang lain. Ya, bagaimana Tuhan memimpin kita untuk orang lain berdoa, sehingga orang lain pun mendapat jawaban dari Tuhan. Sampai waktu buat kita hari ini, silakan siapa yang mau buka mainnya bisa saksikan. Ya, 3 menit saja, 3 menit singkat, padat dan jelas. Saudara bisa buka kameranya dan buka mainnya. Bagi kita yang punya kesaksian hari ini, silakan. Ada punya pengalaman. Kalau biasanya Ibu Remalam punya pengalaman yang luar biasa, karena dia salah satu pendoa ya. Ibu Remalam bisa singkat ceritakan bagaimana Tuhan panggil menjadi seorang pendoa. Buka
mic-nya, buka videonya supaya kita lihat. Silakan Ibu Romalem, bisa dengar saya bicara. Nah, Itu Pak Edwin sudah buka, Pak. Pak Edwin dulu nggak apa-apa. Halo, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur, maaf ya sambil masak, tapi saya ke ruangan dulu. Ya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Ya. sangat bersyukur ya punya Allah yang hidup, yang selalu menolong saya dan keluarga saya. Saya terus terang aja ya, kita tadi belajar masalah doa. Kita tahu bahwa doa itu adalah napas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dan doa itu adalah apapun yang kita lakukan, dan apapun masalah yang ada dalam diri kita memang sebagai orang Kristen itu harus menyampaikan isi hati kita ataupun unek-unek kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kemarin terus terang aja kami hari Sabtu selesai pulang ibadah. Kata teman saya gini, ayo kita ke ibu ini, sudah lama dia nggak datang gitu. Terus saya bengong gitu, karena ibu ini biasanya dia nggak mau dikunjungin satu. Kedua, karena dia mungkin merasa dia kaya, jadi orang menganggap dirinya lebih ini dari orang lain gitu. Tapi setahu saya itu sebenarnya dia baik sih, cuma karena dia di kantor disiplin, dia kan kepala bank gitu ya, bank niaga. Jadi ya mungkin dia nggak suka dengan hal-hal yang nggak ya pokoknya yang aneh-aneh gitu. Orangnya dia itu disiplin. Saya tahu dia karena saya sudah kenal lama dengan dia. Terus pada saat itu ya saya bilang ayo gitu. Udah itu kami berkunjung ke rumahnya dia sangat senang sekali karena sudah lama ini dia nggak mau ke gereja. Nggak mau ke gereja itu alasannya apa? Karena dia mungkin tersinggung karena merasa dirinya dia lebih pintar dari orang lain. Ditegur dia tersinggung, dia nggak mau ke gereja gitu. Akhirnya kita datang ke rumahnya dia sangat senang sekali. Malah dia bilang gini, kenapa kalian nggak datang? Kenapa kalian jarang mengunjungin saya gitu? Dalam hati saya berarti dia sudah kapok ya, banyak masalah persoalan dia alami. Ternyata ya dia selama ini mengandalkan pikirannya, ternyata ya enggak lah ya. Akhirnya kita berkomunikasi dengan dia bagaimana. Ternyata terus terang aja ya, dia selama ini banyak penyakitnya rupanya selama dia nggak bersekutu dengan Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Katanya dia darah tinggi, pengentalan darah, suaminya katanya penyakit ini, udah kemana-mana, udah ke Jepang, udah yuk pokoknya semuanya. Ternyata katanya penyakit itu sebenarnya nggak ada. Dalam hati saya ya, aduh Tuhan Yesus, ini memang benar-benar teguran bagi dia, tapi saya nggak nyatakan gitu bahwa ini memang enggak dalam hati saya ya. Terus udah selesai kita bicara panjang lebar, teman saya bilang langsung, kamu berdoa gitu. Dan langsung tak dalam hati saya ya. Terus saya berdoa, saya ungkapkan segala sesuatunya itu. Dia pun menangis. Udah itu udah semuanya kita doakan. Aku seperti kami juga rindu mengunjungi ibu karena dulu kita sama-sama kok seperti begini gitu ya, kok seperti begini gitu. Kita doakan dia, puji nama Tuhan, dia itu bisa menerima kita sebagai temannya dan dia bisa menerima sebagai Tuhan dan juru selamat. Akhirnya saya tanya, ayolah balik lagi ke gereja. Iya katanya, ya tunggu dulu. Terus gimana doa-doanya? Dia bilang setiap pagi saya ada Dedi Basir, ada doa pagi. Ya nggak apa-apa lah, tapi ya ini semuanya jangan sakit hati ataupun tawar hati ataupun yang lainnya. Ini mungkin di balik itu rencana Tuhan ada, tapi ya terus terang aja lah, udahlah kita datang aja ke rumah Tuhan, kita sama-sama gitu. Ternyata dia bisa menerima itu aja. Kalau memang kita jauh dengan Tuhan ya, memang banyak timbul masalah persoalan yang kita hadapi. Terkadangnya kita pusing, kita nggak tahu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu berdoa, itulah ya kayaknya masalah itu ya biasa-biasa aja gitu. Terima kasih atas kesaksian saya. Makasih. Terima kasih banyak Ibu Romalem. Ya, jadi saya sedikit menjelaskan perbedaan kalau kita dengar firman Tuhan lewat YouTube
firman Tuhan dalam komunitas seperti ini. Di mana bedanya? Kalau lewat YouTube kita hanya mendengar kayak mendengar suara melalui radio. Cuman bedanya kalau radio kan hanya suara, tapi ini ada juga orangnya kelihatan atau seperti nonton televisi. Tapi tidak ada komunikasi dua arah. Jadi Tuhan rindukan pada kita semua, yaitu dalam sebuah komunitas yang bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Salah satu misi development ini yaitu kita ada interaksi satu yang lain supaya apa? Terjadi kehidupan saling. Tadi saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati, saling menghibur dan sebagainya. Ada kehidupan saling. Nah, dengan adanya kehidupan saling ini, kita menjadi kuat. Saya ingat orang buat satu ilustrasi ya, di mana ada dua mancis. Mancis yang satu masuk dalam air. Begitu angkat dari air itu dihidup-hidupin, tidak bisa hidup. Nah, mancis yang satu memang powerful. Nah, waktu mancis satu hidupin dan dekati dengan mancis yang ke air itu mancis gas ya, bisa langsung nyala. Kenapa? Karena disulut oleh yang satu. Nyala. Itu baru dua. Kalau tiga, kalau empat, wah, kekuatan yang luar biasa. Nah, begitulah artinya kita dalam komunitas ini, kita nggak selamanya kuat. Tapi ada kalanya kita lemah, tapi teman kita yang satu, Tuhan pakai untuk menguatkan kita. Karena kita semua adalah Tuhan pakai buat orang lain. Jadi kehidupan saling terjadi. Jadi hari ini luar biasa firman Tuhan yang kita dengar, bagaimana kehidupan saling ini sudah terbangun. Hanya dalam komunitas ini kadang-kadang firman Tuhannya nggak panjang disampaikan, tapi diberikan kepada floor untuk bisa bersaksi, ya, bersaksi bagaimana Tuhan memimpin secara pribadi. Nah, hari ini saya berikan satu orang lagi, ya, bisa buka mic-nya. Tadi Pak Edwin sudah buka, Pak. Pak Edwin, silakan, Pak. Silakan Pak Edwin. Ya. Buka dulu mic-nya, Pak. Buka dulu mic-nya Pak Edwin, ya. Ya. Good morning all. Ya, morning tuh. Ini bercerita soal doa dengan mujizatnya. Amin. Tapi saya bercerita ini, yes, ini termasuk cerita sekalian lelucon lah. Jadi begini ceritanya. Karena saya ini my religion itu Islam Katolik, saya cerita ada seorang Romo. Ya. Dari Jawa, dia ditugaskan ke Papua. Nah, setelah dia di Papua, kan dia bergaul dengan orang Papua. Kebetulan ada satu anak Papua, anak kepala suku. Kan mereka sangat menghormati Romo itu atau pendeta di sana itu. Anjingnya kebetulan sakit. Mungkin ada yang sudah dengar cerita ini, tapi saya ceritakan lagi. Itu padahal bukan doa, atau seperti doa itu. Karena anak ini anjingnya sakit, dia berlari ke Romo itu. Romo, ada apa? Saya mau minta tolong. Kenapa? Mohon didoakan anjing saya. Loh, sebenarnya Romo ini tidak mau, tapi dia pikir-pikir. Ini anaknya kepala suku. Kalau tidak saya ikuti, nanti saya tidak dihormati lah. Akhirnya dia pergi. Dan dia lihat anjingnya itu. Wah, ini anjingnya ini kelihatan sudah mau mati. Terus
Dia karena anak ini minta didoakan, Romo itu karena dia orang Jawa, dia berdoakan cara orang Jawa. Tapi anak ini mendengar, Ya. asu, nek kon arep mati, matio, nek arep urip, uripo. Nah, rupanya anak ini menghafal itu, ucapannya itu. Doa. Dia pikirkan doa itu. Dia. Romonya pulang, setelah beberapa hari kemudian, anjingnya sembuh. Sebagai ucapan terima kasih dia lari. Menuju ke Romo itu. Ternyata Romonya itu sakit. Karena dia baru sampai di sana, dan semuanya mungkin tahu di daerah Papua itu terkenal dengan penyakit malaria. Sudah menggigil Romonya. Loh, anak ini tanya, kan ada yang jaga situ. Romonya ada, tapi Romonya masih sakit. Masa? Iya. Sudah berapa hari ya? Kira-kira 2-3 hari. Terus dia ingat omongannya itu, doanya itu ke anjingnya sembuh. Nah, dia langsung ke Romonya itu, seperti apa yang Romo pegang itu. Anjing itu dia pegang kepalanya. Asu, nek kon arep mati, matio, nek arep urip, uripo. Lah dia terus pergi ke Romo itu. Dia ingat itu, dia masih hafal. Langsung dia letakkan tangannya di kepalanya Romo. Asu, nek kohom arep mati, matio, nek urip, uripo. Romo itu saking mendengarnya doa anak itu ke dia, dengan sendirinya dia kaget, dia bangun, dan langsung sembuh Romo itu. Terus anak pikir, wah ini berarti ini doa, ini koyok mantra gitu. Ya padahal ya itulah, itu sebenarnya bukan doa itu. Maksudnya karena waktu pertama Romo itu pikir mau doa apa saya maksud. Ya dia pakai doa bahasa Jawa, asu, anjing. Kalau kamu mau sembuh, sembuhlah. Kalau kamu mati, matilah. Rupanya doa itu dibawa anak ini ke Romo itu. Dia pegang, karena Romo itu dia pegang kepalanya anjing itu. Tahu-tahu dia ngiki itu juga. Megang kepala Romonya itu. Asu, nek kon arep mati, matio, atau urip, uripo. Dengan sendirinya Romo itu, karena dia mendengar suara itu, yang dia sakit malarianya itu, anehnya kok langsung dia bangun hilang. Yang sudah 2-3 hari dia tidak bisa bangun. Makanya saya bilang, bukan doa pun itu bisa menyembuhkan dengan sungguh-sungguh yakin. Ya, saya juga terima kasih Bu Tiar sudah kasih tadi anunya, Pak Surbakti juga kasih, bahwa doa itu besar kuasanya. Kalau kita betul-betul seperti anak ini, Papua ini, dia tidak mengerti, tapi dia karena dia sungguh-sungguh, akhirnya si Romo itu sembuh. Ya kira-kira ini sekedar intermezzo lah, biar tidak terlalu tegang gitu.